Bapak Haji Muhaimin Iskandar selaku bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dan bakal calon wakil presiden 2024-2029. Hidup Anies. SPSI. 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 Anies Muhaimin. Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya kita persiapan mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk berdiri dan menghadap ke podium. SPSI, SPSI, Anies Muhaimin, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Muhaimin Iskandar di acara Rapat Kerja Nasional 2 diperluas KSPSI tahun 2023. Yang pasti kita sambut sekali lagi Presiden Republik Indonesia 2024 dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kami juga ingin menyambut Ketua Umum dari KSPSI dan juga jajarannya. Ini ada para DPD dan juga dari kabupaten kota seluruh Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Betul, Mbak Tadri, kita hadir di sini dari total 470 peserta se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Juga hadir para Ketua Umum Federasi, ada 13 federasi di sini, kita berikan tepuk tangan juga. Bagian dari Rakernas pada 2 hari ini. Ada dari Serikat Pekerja lain hadir di tengah kita, dari SPSI 92, dari SPN. Ini beliau-beliau ini yang dari awal sudah mendukung Anies Baswedan dan juga
Caimin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pak Tati, silakan. Hadirin sekalian, kita akan mulai dengan pembacaan hasil keputusan Rakernas 2 diperluas KSPSI terkait dengan sikap politik. Untuk itu kami silakan Ketua Sharing Committee yaitu Bapak Dedi Sudrajat. SPSI! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden RI tahun 2024. Yang terhormat Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI yang sudah sangat luar biasa memimpin kita semua. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Ketua Umum kita. Yang terhormat juga seluruh pengurus DPP, KSPSI, MPO, PPSPA, DPD, PDSPA, dan DPC KSPSI seluruh Indonesia. Yang terhormat juga seluruh tamu undangan Serikat Pekerja Sahabat KSPSI. Yang pertama, tentunya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Rakernas 2 KSPSI diperluas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf nih Pak Anies, Pak Muhaimin, kami harus membacakan surat keputusan hasil Rakernas. Tentunya ini adalah menjadi sejarah bagi KSPSI dan umumnya bagi pekerja seluruh Indonesia yang tentunya sudah capek dan lelah akibat adanya aturan atau regulasi yang tidak berpihak kepada buruh dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya kami sangat berharap kepada Bapak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar bagaimana ke depan aturan atau regulasi ini bisa dicabut gitu. Keputusan Rapat Kerja Nasional kedua tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia nomor 06 Rakernas KSPSI Romawi 9 tahun 2023 tentang rekomendasi Rapat Kerja Nasional tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional 2 tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rakernas 2 tahun 2023 tentang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang didukung oleh KSPSI pada Pilpres tahun 2024. Pertama,
mengesahkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Mengesahkan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, KSPSI di semua provinsi, kota, dan kabupaten wajib memenangkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres tahun 2024. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 2023. Pimpinan Sidang Paripurna Rakernas II tahun 2023 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua Dedi Sudrajat, Sekretaris M. Asrul Ramadan, anggota Idrus, Ahmad Munji, Konrad P. Nainggolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Ya, alhamdulillah kita bisa membuat sejarah dalam kehidupan KSPSI. Semua menentukan capres, cawapres, semua dengan musyawarah. Alhamdulillah. SPSI, SPSI, SPSI. Amin. Ya, hari ini saya diberi tugas untuk membacakan harapan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, insya Allah. Amin. Ini berdasarkan kajian keilmuan, ya. Karena kami ingat Pak Anies lah yang gubernur menaikkan upah di kala yang lain di bawah 1%, Pak Anies 5%. Tepuk tangan dulu. Juga Bapak Muhaimin itu waktu jadi Menteri Tenaga Kerja, dia menggulkan anggaran untuk pembinaan serikat pekerja. Tepuk tangan dulu Pak Muhaimin. Saya bacakan, saya grogi juga di depan Presiden. Saya mending disuruh orasi Pak daripada ini. Jadi ini ringkasan eksekutif, ya. Ini ringkasannya, detailnya sudah kita buat, nanti menyusul, insya Allah. Isu-isu pokok, masalah ketenagakerjaan dan rekomendasi kebijakan.
lupa-lupa. Buruh pekerja pastilah merupakan golongan terbesar masyarakat dan bisa menjadi titik temu sekaligus peleburan dari berbagai pengelompokan yang bersifat kesukuan, agama, ras, dan aliran-aliran dalam masyarakat. Karena itulah, maka sejahtera atau tidaknya kaum buruh atau pekerja akan menjadi faktor penentu bagi sejahtera atau tidaknya rakyat Indonesia secara keseluruhan. Di antara senjata utama yang dimiliki kaum buruh adalah kekuatan daya beli, purchasing power, yang akan menggairahkan kehidupan petani yang produknya tidak lagi harus dibeli dengan harga sangat murah. Begitu juga usaha kecil dan menengah, termasuk industri-industri besar lokal untuk keperluan sandang, pangan, papan, bahkan alat-alat transportasi yang berteknologi tinggi. Kekuatan daya beli akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun ketimbangan ekonomi suatu bangsa. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan buruh adalah instrumen bagi pemerataan sekaligus mesin atau engine bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Beberapa isu pokok ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, pekerja migran Indonesia yang memerlukan kebijakan tepat untuk menyelesaikan isu-isu pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perluasan lapangan kerja. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2022 sekitar 6% dari 146 juta angkatan kerja. Sementara pengangguran terselubung jauh lebih besar dari itu. Karena itu, perluasan lapangan kerja menjadi isu utama yang perlu diatasi karena menjadi penyebab utama kemiskinan. Rekomendasi: 1. Menggairahkan sektor pertanian dan perikanan dengan memberikan insentif harga yang layak bagi produk pertanian dan perikanan serta mengurangi impor pangan sehingga tersedia lapangan pekerjaan di pedesaan. 2. Pengembangan produk manufakturing substitusi impor yang sesungguhnya bisa dibuat di dalam negeri sehingga bisa menyerap lapangan kerja. Proaktif mencari pasar kerja internasional dengan mendayagunakan fungsi KBRI dan KJRI untuk pekerja migran Indonesia sektor formal yang sesungguhnya pasar kerja internasional tersebut sangat luas. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya luhur bangsa termasuk pengembangan daerah-daerah wisata yang tersebar luas. 5. Menerapkan program padat karya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur perdesaan seperti irigasi teknis, jalan desa dan sebagainya. Jadi kami juga memikirkan bukan hanya buruh, Pak. Reformasi hukum-hukum perburuhan. Regulasi-regulasi ketenagakerjaan seharusnya didedikasikan untuk perlindungan tenaga kerja. Bila dicampur adukan dengan isu investasi, apalagi investasi asing yang kurang beradab, maka pastilah perlindungan tenaga kerja akan dikalahkan. Rekomendasi: mencabut atau setidak-tidaknya merevisi secara signifikan Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Dan khususnya untuk klaster ketenagakerjaan agar disusun lagi dengan cara membangun dialog dan partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dari gerakan buruh Indonesia. 2. Regulasi-regulasi yang utama harus menjadi prioritas adalah sistem pengupahan, sistem outsourcing dan kontrak yang saat ini sangat ugal-ugalan, serta pengaturan tentang PHK dan pesangon. Mungkin ada tambahan, Pak. ILO memerintahkan Republik Indonesia, pemerintah, agar
membuat review ya yang cepat. 3. Upah dan kesejahteraan. Sesungguhnya komponen upah hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen pembentuk kesejahteraan pekerja. Namun masalah upah sepertinya selalu menjadi sorotan utama setiap tahun. Rekomendasi: penentuan upah yang bersandar pada formula-formula yang sengaja dibuat untuk membatasi kenaikan upah agar tetap rendah dan tidak akan mampu memperkecil jurang disparitas upah secara nasional harus diganti dan secara bertahap mengacu pada pendapatan per kapita yang saat ini sekitar 5,9 juta per orang per bulan. Sementara kita tahu rata-rata rumah tangga berjumlah 4 orang, sehingga setiap rumah tangga idealnya bisa mendapat uang sebesar 23 juta per bulan. 2. Pengembangan konsep housing for labor. Mengingat biaya kontrakan rumah pekerja buruh bisa mengambil 30% dari upah. 3. Mewujudkan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang bisa memastikan adanya job security, income security, dan social security. 4. Pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan saat ini amatlah lemah. Di samping jumlah tenaga pengawas yang sangat sedikit dan juga otoritasnya berada pada tingkat provinsi, sehingga terjadi kesulitan bila harus melaporkan ke ibu kota provinsi yang jaraknya jauh dari tempat kerja. Akibatnya banyak sekali pelanggaran ketenagakerjaan yang tidak bisa atau lama sekali mendapatkan perhatian. Rekomendasi: melimpahkan kewenangan pengawasan tenaga kerja kepada bupati wali kota dengan mensyaratkan pejabat dan staf ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja harus memiliki sertifikasi pelatihan kepengawasan. 2. Memperkuat dan memperbanyak tenaga kepengawasan di daerah, kabupaten dan kota dengan melibatkan unsur tripartit daerah sehingga akan lebih objektif dalam menilai suatu perselisihan hubungan industrial. 5. Produktivitas tenaga kerja. Tingkat rata-rata pendidikan Angkatan Kerja Indonesia yang berjumlah sekitar 146 juta orang masih rendah, yaitu sekitar 39% masih SD atau di bawah SD, sekitar 18% tingkat SMP, dan 19% SMA. Sementara itu sekitar 30% tenaga kerja masih diserap di sektor pertanian. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkorelasi langsung dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja secara nasional. Rekomendasi: 1. Memastikan agar keluaran pendidikan formal sesuai dengan permintaan pasar kerja sehingga bisa langsung atau lebih mudah diserap dalam pasar kerja. 2. Mengalokasikan APBN atau APBD untuk pelatihan sekaligus berkolaborasi dengan in-house training di industri agar terjadi length, train, and match sehingga fungsional terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. 6. Kualitas perluasan dan perlindungan PMI. Kualitas PMI menjadi sorotan utama khususnya bagi PMI sektor asisten rumah tangga. Isu perlindungan juga sangat terkait dengan kualitas PMI. Namun begitu, peningkatan kualitas yang artinya pengetatan penempatan PMI sangat bergantung dari kesiapan pencegahan PMI tidak berdokumen resmi. Rekomendasi: mengurangi penempatan ART ke luar negeri dengan memastikan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, peternakan, kelautan, serta perikanan di daerah pedesaan. Mengalokasikan APBN dan APBD untuk melatih calon PMI yang ingin bekerja di sektor formal non-ART dengan maksud memperluas jenis bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh para PMI. 3. Memastikan adanya sistem monitoring di perwakilan Republik Indonesia dan karenanya perlu dibentuk kantor urusan pekerja migran Indonesia
di bawah KBRI dan KJRI di berbagai negara untuk mengatasi berbagai kasus perselisihan perburuan. Ya, sekian harapan kami kepada Bapak dan calon Presiden Republik Indonesia, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami mohon tetap di atas panggung. Pak Sekjen tetap di atas panggung. Kami panggilkan kembali Pak Dedi untuk naik ke atas panggung juga. Karena hasil Rakernas dan juga harapan akan diserahkan kepada Pak Anies dan juga Gus Imin. Silakan naik ke atas panggung kembali, Pak Dedi. Dan kami panggilkan Ketua Umum KSPSI, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat yang akan menyerahkan. Disilakan. Dan tentunya dengan hormat kami panggilkan untuk naik ke atas panggung Presiden Republik Indonesia 2024 dan Wakil Presiden 2024 Bapak Anies Baswedan dan juga Gus Imin untuk naik ke atas panggung dan menerima hasil Rakernas kedua diperluas KSPSI dan juga harapan dari buruh Indonesia. Ini dia hasil Rakernas kedua. Silakan. Ya, saya alhamdulillah mengenal baik keduanya secara pribadi yang punya integritas. Pak Anies memastikan kenaikan upah buruh di Jakarta keluar dari peraturan Omnibus Law 6 kali, 7 kali lebih tinggi dari aturan sebelumnya. Ada keberanian. Pak Muhaimin itu adalah menteri yang meratifikasi konvensi ILO tentang buruh migran. Dari tahun 90 dan 2011 baru diratifikasi oleh beliau. Jadi kedua orang ini betul-betul punya integritas dan insya Allah akan membawa bangsa kita lebih bermartabat. Diserahkan hasil Rakernas kedua diperluas KSPSI dan juga harapan dari buruh Indonesia. Pak Ketum, ada sepatah dua patah kata untuk ada lagi? Oh, sudah aman. Oke, sudah aman kalau gitu. Berikutnya akan ada pemakaian rompi dan juga topi. Tanda ini adalah dukungan ataupun juga kita semua mendukung. Ini dia. Betul Mbak Tatini, sebagai tanda dukungan penuh KSPSI kepada pasangan Amin. Ini dia akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum KSPSI. Langsung disematkan rompi, ini dia, dengan logo KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kepada Bapak Anies Baswedan selaku Presiden Republik Indonesia 2024. Ya. Kita bisa lihat bagaimana kerjasama ya antara Pak Anies dan Gus Imin yang langsung membantu pemberian rompi. SPSI, 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 Anies Muhaimin, Amin. Hadirin sekalian, silakan berfoto terlebih dahulu. Apakah ada tim fotografer? Oke. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pidato. Iya, oke. Kita akan langsung mendengarkan ini dia pidato. Oh, ada yang naik ke atas. Oke. Oke, kalau gitu kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan undang juga seluruh ketua umum federasi untuk dapat foto bersama. Silakan. Silakan Ketua Umum Federasi dari Ada Federasi 13 Serikat Pekerja federasi. Transport SPTI, dari KEP SPPP. Silakan. Iya.
Sudah siap? Silakan menempati posisinya Pak untuk Idrus, diambil fotonya. Pak Waketum ini, Pak MPO. Pak Idrus. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akan nanti segera mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil SPSI! 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 Anies Muhaimin! Amin! Oke. Sudah dipasang kembali podiumnya. Sudah dipastikan juga mikrofonnya menyala dengan baik. Ya, sudah dipastikan mikrofonnya menyala dengan baik. Karena ini akan menjadi pidato yang penting untuk didengarkan kita semua. Kita akan segera mendengarkan pidato dari Pak Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dipastikan dalam kondisi prima? Iya. Oke. Hadirin sekalian, berikutnya kita akan segera mendengarkan pidato dari Anies Baswedan, Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Hidup buruh dulu dong. Iya kan? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, dan yang saya hormati para pimpinan federasi KSPI, ada 13 federasi, mulai dengan saya ingin sebut Ketua Umum KSPSI, Bang Muhammad Jumhur Hidayat. Saya izin menyebut nama-nama boleh ya? Ya, saya bisa mengapresiasi. Pak, oh itu megafonnya itu. Pak Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Munzi, Ketua Umum Federasi Serikat Pertanian dan Perkebunan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, Mbak Wiwit Widuri. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Pak Ius Ruslan. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Pak Dedi Sudrajat. Mana Pak Dedi Sudrajat? Ah, siap. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Bang CP Nainggolan. Siap. Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Pak Uben Yunara. Mana Pak Uben? Siap. Ketua Federasi Serikat Pekerja Kependidikan seluruh Indonesia, Bapak Nano Haryono. Mana Pak Nano? Ah, siap Pak Nano. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia,
Bapak Ujang Supriyatin. Mana Pak Ujang? Siap Pak Ujang. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia, Bapak Matias Tambing. Mana Pak Matias? Lagi di laut ya. Mudah-mudahan segera pulang ya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum, Bapak Andi Hadiar. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Niaga, Asuransi dan Perbankan, Pak Prawoto. Dan juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Jumhur Hidayat. Yang saya hormati juga Pak Joko Haryanto dari SPN Serikat Pekerja Nasional, Bu Sunarti yang saya hormati, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92, yang saya hormati para ketua DPD, DPC, KSPSI, juga para pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja, anggota KSPSI di seluruh Indonesia, hadirin sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul bersama merapatkan barisan. Ini adalah sebuah ikhtiar sama-sama untuk memperjuangkan agar di negeri ini apa yang dijanjikan di dalam komitmen pendirian Republik akan bisa kita saksikan jadi kenyataan. Kita berkomitmen ketika Republik ini didirikan, kita ingin rakyat merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kesejahteraan. Dan itulah sebabnya kita selalu bilang istilah yang sudah umum kita gunakan, adil dan makmur. Jarang disebutkan makmur dan adil. Karena dua ini adalah satu paket. Kita ingin adil dan makmur. Prinsip keadilan harus kita pegang. Dan itulah juga yang alhamdulillah kami coba sama-sama. Kami di Jakarta, Gus Muhaimin ketika mimpin di kementerian, kami berdua mengikhtiarkan agar kita bisa mewujudkan regulasi-regulasi yang berkeadilan. Kita aminkan aminnya. Amin. Amin. Jadi kita ingin sampaikan pada semua terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar, yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, para pekerja di seluruh Indonesia, dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga. Karena itu amanah ini perlu kita emban sama-sama. Yang kita ingin lakukan adalah perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus ada proses demokrasi. Dan proses demokrasi ini yang sekarang sedang kita ikuti. Proses demokrasi yang kita ikuti hari ini. Dari proses demokrasi itu ada dukungan. Dan dari sinilah kemudian kita berharap secara bertahap nantinya kita bisa melakukan perubahan di Indonesia. Jadi apa yang tadi disampaikan kami rasa poin-poin yang sahih. Pak Arief tadi sampaikan butir-butir itu menarik. Kenapa? Karena kita memang harus merumuskan secara detail apa saja yang perlu menjadi agenda bagi perubahan terkait dengan hadirnya keadilan. Nah, itu nanti menjadi bahan untuk kita sama-sama kerjakan, dan kami menyadari sekalian, ini sebenarnya untuk kepentingan bukan saja kepentingan buruh, ini justru kepentingan untuk seluruh bangsa, termasuk para pelaku-pelaku besar ekonomi. Bila kita berkepentingan Indonesia tumbuh besar, maka kita ingin rakyatnya punya daya beli yang juga cukup besar. Karena dengan adanya daya beli yang cukup besar itulah maka perekonomian akan bergerak terus. Kita sulit untuk bisa maju bergerak bila ekonomi rumah tangga tidak berkembang, bila perekonomian domestik tidak berkembang, tetapi hanya mengandalkan kepada angka-angka investasi dan juga manfaat-manfaat yang sifatnya terbatas penerimanya. Makin besar daya beli masyarakat kita, makin meluas pemerataan, makin meluas kesempatan kerja, maka kita akan menyaksikan perekonomian yang tumbuh lebih baik. Kami sering sampaikan
pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dilihat dari angka pertumbuhannya, itu pertumbuhan kuantitatif. Kita harus ingat pertumbuhan itu disebut berkualitas bila dia diiringi dengan pemerataan. Dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan, dia merupakan pertumbuhan yang tak berkualitas. Nah, kita membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas. Di situ ada pemerataan. Karena itu begitu bicara investasi, maka pertanyaan keduanya adalah adakah penyediaan lapangan pekerjaan yang setara dengan pertumbuhan investasi? Perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketika sudah lapangan pekerjaan itu tersedia, adakah hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan? Karena begitu itu ada hubungan industrial yang sehat berkeadilan, maka akan terjadi ekspansi dari kegiatan perekonomian. Kita semua ingin agar kemajuan itu tidak dirasakan oleh sekelompok orang. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah perjuangan bersama, dan saya sampaikan rasa hormat karena teman-teman para buruh ini konsisten memperjuangkan lewat jalur konstitusional. Proses yang dikerjakan konstitusional. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, hasil yang kita dapat pun akan terhormat jadinya. Teman-teman sekalian, ini sebuah amanat, ini sebuah kepercayaan. Insya Allah nanti kami berdua akan membawa amanat ini dan sama-sama kita perjuangkan ke depannya. Kita perjuangkan sama-sama, kita ikhtiarkan sama-sama sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini barangkali teman-teman bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya baca pantun boleh? Boleh ya, pantun penutup ya. Ada dua nih pantunnya. Sungguh indah bunga melati, disiram rutin di pagi hari. Senang sekali bersama di Rakernas KSPSI, bertemu saudara semua yang selalu peduli dan bekerja sepenuh hati. Malam-malam nonton pewayangan, para penonton kagum dan terkesima. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saatnya kita bekerja dan berjuang bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato politik Wakil Presiden 2024-2029 kepada Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kalau saya berdoa buruh makmur, jawab amin yang keras. Buruh makmur, buruh sejahtera, rakyat merdeka, Indonesia makmur. Pasangan amin menang. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan, insya Allah Presiden 2024. Yang saya banggakan, sahabat saya Pak Muhammad Jumhur Hidayat, sahabat lama saya dari zaman pergolakan dulu, pergerakan, sampai sama-sama mengabdi di pemerintahan, di bawah kepemimpinan Pak Jumhur, BNP 2 TKI waktu itu benar-benar peduli
banyak membantu dan menyelamatkan saudara-saudara kita di berbagai belahan negara. Mari kita kembalikan BNP 2 TKI menjadi lembaga yang benar-benar mampu menolong dan memberikan perlindungan bagi buruh kita di berbagai negara. Tahu-tahu sekarang menjadi Ketua Umum Konfederasi SPSI, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Jumhur. Mas Arief, Sekjen KSPSI beserta seluruh jajaran pengurus KSPSI, yang saya banggakan para pengurus federasi dari berbagai organisasi yang hadir, yang tadi disampaikan oleh Mas Anies nama-nama yang saya banggakan. Tidak saya ulang karena saya kira sudah kenal semua. Mengingat waktu, yang saya banggakan para senior-senior yang hadir, para pejuang-pejuang buruh. Ini ada reuni saya dengan beberapa tokoh yang zaman saya menaker sampai hari ini konsisten berjuang untuk buruh. Senior kita juga Pak SS, Pak Sudirman Said, Pak Syahganda Nenggolan, Mas Ahmad Yani, Ketua Komisi 10, Pak Saiful Huda, dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir yang saya banggakan. Ini luar biasa, patut kita bersyukur dan bangga. Hari ini bertambah kekuatan kita untuk merubah dan memperbaiki Indonesia di masa yang akan datang. Hari ini bertambah pasukan-pasukan yang akan siap menyongsong perbaikan dan perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Insya Allah saya dan Mas Anies niatnya tulus, sungguh-sungguh, tanpa didasari kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami berdua bertekad insya Allah 2024 Indonesia harus lebih makmur dan sejahtera. Indonesia 2024 ke depan harus menjadi negara yang adil, yang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan gagasannya. Perjuangan para buruh harus mendapatkan posisi yang sama dengan perjuangan kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga produk-produk kebijakan, undang-undang, kebijakan pemerintah semuanya benar-benar aspiratif dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Tentu amanah ini menjadi bagian dari kebersamaan kita untuk mewujudkan perjuangan ini nyata. Saya sama Mas Jumhur ini lama berjuang, mengalami berbagai setengah keberhasilan, gagal lagi. Kalau sekedar menaker memang nggak mudah. Tapi kalau insya Allah Presiden, Wakil Presiden, insya Allah bisa mewujudkannya. Amin. Jadi saya sudah kapok jadi menteri, karena banyak yang gagal kalau hanya di level menteri. Kita ingin merubah dari pusat kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Amin. Mohon dukungannya, semangatnya kita wujudkan dalam kerja-kerja kita, meyakinkan sahabat-sahabat kita, rakyat kita, masyarakat kita menyongsong perubahan Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih sahabat Jumhur Hidayat, terima kasih seluruh pimpinan KSPSI, pimpinan federasi yang telah memberikan amanah berat sekaligus tanggung jawab yang insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan wujudkan di pemerintahan yang akan datang. Terima kasih, salam hormat dan cinta saya kepada seluruh sahabat-sahabat pejuang buruh di tanah air. Sampaikan bersama kita akan wujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSI, 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 Anies Muhaimin, amin. Berikutnya para hadirin sekalian, kita akan dengarkan. Iya. Ya, ini Ketua Umum. Sebentar, sabar Pak, tangan ya untuk kita semua pastinya. Berikutnya kita akan penutupan. Ya, kita minta Ketua Umum KSPSI Bapak Muhammad Jumhur Hidayat untuk menutup
secara resmi Rakernas. Rakernas 2 diperluas KSPSI. Izin ya, Pak Anies, Pak Mohaimin, ini memang kami begini Pak, kalau kaum buruh itu selalu dinamis, Baiklah, penuh dengan gercep, nah langsung kan? Ya, teman-teman oke. sekalian, dengan berakhirnya sidang paripurna keempat ini, pembacaan hasil keputusan, maka Rakernas kedua KSPSI yang diperluas, kita nyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kalau mau diangkat. Ya, sekarang boleh diangkat, terima kasih banyak. Karena Pak Ketum izin tadi arahannya mau foto ya Pak Ketum ya? Baik, Oh, berfoto kembali, berfoto kembali. kita panggil seluruh ketua DPD Konfederasi seluruh Indonesia bersama PD FSPA. Kami hadirkan Pak kameramen dari atas. Ya, kita berkumpul. Nah, oke. Oh, kamera mana kamera? Kamera di atas. Semua berdiri. Kita sambil tindakan yel-yel akan dipoto dari atas. Siap ya? Tangan di kepal betul? Siap. Ya. Sesuai permohonan dari Pak Ketum tadi, seluruh ketua DPD Konfederasi tingkat provinsi untuk hadir di panggung foto bersama Bapak. Saya hari ini sebagai moderator. Silakan naik, kita atur. Sekali lagi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Provinsi kami hadirkan di panggung. Kami Juga mohon diikutkan Ketua Pengurus Daerah Federasi tingkat provinsi untuk hadir di panggung untuk foto bersama. untuk rekan-rekan yang lain kami mohon untuk memberikan jalan. Sebentar nanti akan ada waktunya untuk berfoto bersama. Rekan-rekan lain kami mohon tim media memberikan jalan kepada Bapak Ketua Umum Pak Anies Rashid Baswedan dan juga Pak Abdul Muhaimin Iskandar. Silakan. Oke. Agak mundur, kasih Tolong dikasih tempat. jalan untuk Pak Anies, Mohon kawan-kawan. Pak Mohaimin dan juga Ketum. Wadidaw. Tapi inilah antusiasme. dari Inilah seluruh buruh inilah tipikal Indonesia. pekerja, inilah tipikal buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! SPSI! 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 Anies Mohaimin! Amin! Allahu Akbar! Takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mohon ini gimana mau foto nih kawan-kawan Bapor, Paksi untuk mendorong mundur, beri ruang dan ini mau dipoto harus kelihatan dong. Jangan selfie, ini fokus untuk foto, nanti selfie-nya. Jangan juga beri ruang Pak Aniesnya itu malah dijepit nih, tolong. Mbak, aduh. Pak Anies jangan dihalangin, Bu. Mohon maaf ini Pak Presiden Wapres ini, saking cinta terhadap Pak Anies. Salam perubahan. Aduh ini udah enggak ini, mau DPC ini, ublek-ublekan nih. Oke, cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh, baik itu tamu undangan, baik itu
DPD, DPC, PDF SPA, keamanan mohon sterilkan. Cukup. Beri bang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar pada Rakernas 2 diperluas KSPSI tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan maksud kita bersama-sama dapat diwujudkan melalui pasangan. Amin. Anies Baswedan, Muhaimin menang. Tolong dong, Bapak. Sorry. Kasih, halang nih, paksi. Gak, sabar ya, sudah. Pak Muhaimin aktivis. Tapi kasih waktu dong. Kami informasikan kepada seluruh ketua DPD Konfederasi se-Indonesia terkait penyelesaian terakhir menunggu suara. Peserta untuk masuk kembali ke ruangan. Kita masih ada acara press release ini informasinya. Kawan-kawanku peserta Rakernas yang saya hormati, untuk kembali ke ruangan masih ada informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mau ada press release dari ketum, yang kedua penyelesaian ADM. Waduh, nggak lagi Pak, nggak ada nih. Ini amburadul, waktu terbalik-balik enggak.